Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Hamdani, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 220301058. Pada video ini, saya akan membahas mengenai proyek pada mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer, yaitu untuk ujian akhir semester. Pada proyek kali ini yaitu dengan ketentuan pada soalnya itu untuk membuat simulasi jaringan menggunakan siswa pakai tracer, di mana pada soalnya itu diharuskan untuk membuat simulasi jaringan ataupun topologi yang terdapat 10 network atau jaringan yang masing-masing jaringannya itu terdapat 10 host. Oke, lalu sekarang saya akan mencoba membuat di sini saya sudah membuat topologinya, di mana pada topologi ini topologi tree. Di sini saya sudah membuat topologi tree, yaitu di sini saya sudah membuat 10 network juga. Dari masing-masing network tersebut sudah terdapat 10 host yang sudah dikonfigurasi IP-nya dan juga routingnya. Dari terdapat juga 10 router, lalu ada switch. Di sini saya membagi dua blok, yaitu blok A dan blok B, di mana blok B ini masih terhubung ke jaringan yang sama. Dan untuk menghubungkan antara blok A dan B ini, saya menggunakan switch, di mana switch ini akan terhubung dengan menggunakan kabel crossover. Sedangkan untuk router ke switch dan switch ke host itu akan terhubung menggunakan kabel straight. Seperti itu. Oke, langsung saja ke bagian soalnya. Di sini pada soalnya adalah mahasiswa diharuskan untuk membuat topologi jaringan menggunakan siswa paket tracer yang terdiri dari 10 network dengan masing-masing network memiliki 10 host. Di sini saya sudah membuat topologi jaringan dengan 10 network, di mana pada masing-masing network itu memiliki 10 host. Oke. Lalu yang kedua adalah pastikan untuk setiap host memiliki alamat IP yang berbeda, dengan catatan di sini IP-nya itu ada IP kelas B dan C. Untuk NIM ganjil itu menggunakan IP kelas B, dan untuk NIM genap menggunakan IP kelas C. Karena NIM saya adalah NIM genap, yaitu seperti ini, yaitu dengan ujungnya adalah 8, maka genap, sehingga saya harus menggunakan IP kelas C. Di sini saya sudah menentukan IP kelas C-nya, yaitu 195, 10, X dan X, gitu. Di sini karena ada 10, di sini saya dimulai dari 10, 195, 10, 10, 1, 195, 10, 20, 1 hingga 110 hingga 195 titik 10 titik 110 titik 1. Nah, sini saya juga akan mengecek untuk kebenarannya. Di sini saya akan mulai dari 195, 10, 10, 1. Hasilnya adalah di sini saya menggunakan website untuk IP class checker, di mana untuk IP ini sudah masuk ke IP kelas C. Begitu juga dengan IP 20 ini termasuk IP C, dan juga IP yang terakhir, yang paling akhir adalah 110, itu pun masih termasuk ke dalam kategori kelas IP C. Oke, selanjutnya adalah mengkonfigurasikan routing statik dalam router dan di jaringan default gateway untuk semua host, dan memastikan host dapat mengakses internet melalui router tersebut. Oke, jadi saya sudah membuat menambahkan menggunakan 10 router. Di sini ada router. Jadi di sini ada router untuk blok A ini. Untuk blok dari switch A terdapat 5 router, dan blok B sudah terdapat 5 router. Untuk blok A di sini ada router Unpar, router teknik informatika, router teknik sipil, router BAU, router perpustakaan. Dan untuk blok B ada router farmasi,
router peternakan, router pertanian, router PGSD, dan terakhir ada router Labcom. Oke, di sini bisa lihat di sini untuk IP-nya ya. Di sini ada Fast Ethernet 00. Fast Ethernet 00 itu saya dipastikan dulu port statusnya sudah on. Lalu selanjutnya untuk IP address-nya di sini dimulai dari menggunakan IP jaringan 10.1 di sini. Lalu untuk Ethernet 01-nya itu jaringan 20. 195, 10, 20.1 dan make sure port statusnya juga sudah on di sini. Mari kita cek di sini. Kita sorot saja seperti ini. Ini adalah Fast Ethernet 01 ya. Dan berarti yang di sini adalah 00. Nah, kalau seperti itu di sini karena yang 01 ini yang menuju ke host, maka di host ini nanti akan menggunakan IP 20, jaringan 20. Seperti itu, karena di sini untuk yang 01 itu adalah jaringan 195.10.21. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini di sini saya juga sudah IP-nya di sini ya. IP dimulai dari IP yaitu ini untuk yang unper, yaitu unper jaringan 20. Unper itu jaringan 20, berarti di sini 195.10.20.2 dengan subnet max-nya itu share default dan gateway-nya 195.10.20.1 seperti ini. Begitu juga dengan host yang lainnya, saya telah mengkonfigurasi secara berurutan dimulai dari 20.2, 20.3 dan seterusnya hingga di sini ada web server dengan IP 2012 dan ke bawahnya sama dengan yang lainnya. Itu untuk jaringan 20 ataupun router unper ataupun jaringan unper. Lalu selanjutnya di sini kita cek di routernya. Di sini menggunakan routing static ya. Routing static ini yaitu adalah untuk menghubungkan ke semua jaringan. Sebagai contoh di sini ada network address di mana di sini untuk jaringan unper ini untuk jaringan unper ini yang jaringan 20 akan terhubung atau mengakses jaringan 30 yang ini melalui jaringan ini, melalui router ini. Sehingga di sini konfigurasinya adalah untuk router unper jaringan 20 akan mengakses jaringan 30 yang merupakan router jaringan teknik informatika melalui jaringan 195.10.10.2. Dari mana 195.10.10.2 ini? Yaitu dari jaringan ini. Kalau kita sorot di sini, ini kan Fast Ethernet 01 dan ini Fast Ethernet 00. Nah, karena di sini 01, maka di sini 00. Maka dari itu untuk jaringan 20 akan mengakses jaringan 30 akan melewati Fast Ethernet 00 dulu. Maka dari itu kalau kita cek di sini Fast Ethernet 00 adalah 195.10.10.2. Sehingga pada routing seperti ini akan untuk mengakses jaringan 30 akan melalui jaringan 195.10.10.2. Begitu juga untuk mengakses jaringan yang lainnya. Karena di sini saya sudah mengurutkan di mana di sini adalah 10.1, 10.2, 10.3, 45 dan seterusnya hingga 10. Oke, seperti itu. Jadi hingga ke jaringan terakhir adalah jaringan 110. Jaringan 110 ini yaitu jaringan unper akan mengakses jaringan 110 melalui Fast Ethernet 00 ini.
Fast Ethernet 00 ini adalah bisa dilihat di sini ada port Fast Ethernet 00, yaitu IP address-nya adalah 195.10.10.10. Sehingga di sini untuk jika router Unper jaringan 20 akan mengakses jaringan 110, maka harus melewati jaringan 195.10.10.10. Seperti itu. Begitu juga untuk kebalikannya. Di sini untuk jaringan 110, untuk jaringan 110 untuk mengakses router Unper atau jaringan 20, maka harus melewati jaringan 10.1 ini. Yang lain juga sama. Untuk mengakses router 30, maka harus melewati jaringan 10.2. Kenapa di sini dari 20 langsung dari 20, tidak dari 10? Seperti itu. Kenapa di sini tidak ada 110? Karena 110 merupakan jaringan dari Labcom. Karena di sini akan mengkonfigurasi untuk menghubungkan ke jaringan yang lain. Ke jaringan sendiri sudah terhubung, sehingga tidak perlu dikonfigurasikan lagi di routing stick ini, gitu. Oke, selanjutnya adalah karena di sini juga sekarang saya ingin memperlihatkan dari masing-masing host sudah memiliki IP. Yang IP ini jaringan 20 sudah ada 20.10 ya. Lalu di sini untuk jaringan 30 juga saya sudah setnya untuk sudah mengkonfigurasikan dengan jaringan 30 dengan default gateway-nya adalah 195.10.31 sama. Lalu yang ini juga sudah 195.30.3. Begitu juga di sini untuk jaringan 40 juga saya sudah mengkonfigurasikan IP address-nya yaitu 195.10.40.11. Lalu di sini ada 40.2 seperti itu. Selanjutnya di sini jaringan 50 di sini untuk IP address-nya sudah 50.2 karena dimulai dari 50.2. Selanjutnya adalah untuk jaringan 60 ini. Jaringan 60 di sini sudah dikonfigurasikan IP address-nya yaitu jaringan 62 dan default gateway-nya adalah 60.1. Begitu juga yang lainnya di sini sudah sama yaitu 60 hingga 61 untuk default gateway-nya. Selanjutnya ke blok B. Ke blok B ini switch B yaitu di sini untuk jaringan 70 juga sudah menggunakan IP address. IP address-nya adalah dari jaringan 70, maka default gateway-nya adalah 71. Selanjutnya untuk jaringan 80 juga sama, sudah menggunakan IP address dengan jaringan 80 dengan default gateway-nya adalah 81. Selanjutnya jaringan 90 juga sudah dikonfigurasikan IP address-nya dengan jaringan 90 dengan default gateway-nya adalah 90.1. Lalu di sini untuk DHCP, nah ini juga lalu selanjutnya adalah ini karena DHCP ini akan dibahas, maka setelah itu membuat web server ya. Jadi tadi kan sudah ada web server. Web servernya di sini saya tambahkan atau saya konfigurasikan di jaringan Unper ataupun jaringan 20. Di sini terdapat web server. Pada web server ini tujuannya adalah supaya bisa mengakses website ya. Sebab mengakses website
Di sini caranya mudah saja. Di sini tidak hanya perlu mengkonfigurasi IP address-nya. IP address-nya kita tinggal sesuaikan saja dengan jaringan 20 ini. Jaringan 20 di sini 12 dengan default gateway-nya jaringan 20.1 ini. Selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasi service-nya di sini, yaitu pada HTTP ya. Make sure juga HTTP dan HTTPS-nya tuh sudah kondisi on. Lalu selanjutnya, karena pada soal ini ketentuannya adalah menampilkan identitas diri, yaitu name, nama, dan kelas, maka di sini pada index diedit saja. Di sini saya sudah mengeditnya, yaitu dengan menambahkan teks UAS Praktikum Jaringan Komputer Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dengan di sini adalah identitas saya, yaitu nama, name, dan kelas. Web server juga sudah diimplementasikan. Lalu selanjutnya adalah nomor 5, mengimplementasikan layanan DHCP pada salah satu jaringan. Di sini untuk DHCP juga sudah diimplementasikan, yaitu pada jaringan 100. Di sini selain dari host juga terdapat DHCP server, di mana untuk konfigurasi DHCP sendiri, yang pertama pada bagian service di sini, lalu pada DHCP. Make sure pada service-nya di sini sudah dalam kondisi on. Lalu default gateway-nya sesuaikan dengan jaringan. Di sini kan jaringan 100, maka default gateway-nya di sini harus 195.10.100 ini ya, dan titik 1. Lalu untuk DNS servernya disesuaikan dengan defaultnya saja. Lalu di sini untuk start IP address-nya saya ingin memulai dari IP 2 dengan jaringan lainnya adalah 100. Dan untuk subnet masknya saya biarkan menjadi default saja seperti yang lainnya. Dan maksimumnya di sini juga bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan 254. Setelah itu maka konfigurasinya bisa disimpan dengan mengklik button save ini. Setelah itu maka konfigurasikan IP address-nya. Di sini kan karena tadi start IP address-nya dari 2, maka di sini pada DHCP servernya IP address-nya diisi dengan 2, dengan subnet mask-nya itu secara default, dan default gateway-nya di sini menggunakan jaringan 100 dengan IP 1. Setelah itu sudah selesai konfigurasi untuk DHCP server, maka selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi IP pada masing-masing host. Di sini pada host pada PC ya. Di sini untuk IP address-nya, karena inilah DHCP server, maka untuk IP address-nya di sini akan dikonfigurasikan sebagai DHCP. Keuntungan dari penggunaan DHCP ini adalah kita akan menghemat waktu pada saat konfigurasi IP address-nya, karena ketika menggunakan DHCP, IP address-nya akan automatically di-set ya, sehingga kita tidak perlu mengetik secara manual IP address-nya, dan sudah di-set dengan berdasarkan dari jaringan yang sudah di-set ataupun dikonfigurasikan pada DHCP server. Contohnya di sini 195.10 dengan jaringan 100 dan IP 11, dengan subnet masknya sama dengan yang ada di DHCP server, yaitu 25.25.25.250. Lalu default gateway-nya juga sama, yaitu 100.1. Begitu juga dengan PC yang lainnya, konfigurasikan dengan mengubahkan ke DHCP seperti ini, dan nanti IP-nya akan berubah, akan secara otomatis dan tidak akan ada duplikasinya. Itu salah satu keuntungan dari penggunaan DHCP, tidak perlu mengisi secara manual. Selanjutnya adalah membuat satu jaringan yang terhubung secara wireless. Untuk wireless ini juga sudah saya implementasikan, yaitu pada jaringan 110. Pada jaringan 110 ya, di sini perbedaannya ketika pada jaringan yang lainnya itu dari router langsung menuju ke switch, dan dari switch ini akan menghubungkan ke masing-masing host ataupun PC. Nah, untuk yang wireless ini adalah dari router ini menuju ke switch, namun dari switch ini tidak langsung menuju ke PC, melainkan dari switch harus dihubungkan dulu ke access point. Nah, access point ini adalah perantara yang akan menghubungkan jaringan secara wireless kepada PC-PC yang ada di sini. Maka dari itu di sini menggunakan access point ya, access point PT,
untuk laptop ini. Selanjutnya adalah tidak ada konfigurasi, karena pada akses point ini saya tidak akan mengkonfigurasi ataupun tidak akan mengubah SSID-nya ataupun passwordnya di sini, maka saya biarkan secara default saja. Lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasikan pada masing-masing PC ya. Yang harus dikonfigurasikan adalah yang pertama, untuk terhubung maka harus mengganti modul yang ada di PC ya. Caranya adalah pertama, matikan terlebih dahulu shutdown terlebih dahulu PC-nya. Setelah di shutdown, maka modul ini kita drag untuk dibuang ke sini, lalu diganti dengan modul WMP300M. Dari sini tinggal di drag ke sebelah sini, lalu supaya bisa terhubung secara wireless, lalu diaktifkan kembali PC-nya. Setelah diaktifkan maka akan terhubung seperti ini, akan terhubung ke jaringan wireless seperti itu. Begitu juga dengan jangan lupa untuk mengkonfigurasikan IP address-nya di sini. IP address-nya jaringan 110, maka 195.10.110 IP4 di sini dengan default gateway-nya disesuaikan dengan jaringan 110 ini, 110.1. Oke, untuk wireless sudah diimplementasikan. Selanjutnya adalah dengan mengetes jaringan dengan mengirim pesan pada setiap host. Oke. Kalau begitu dimulai dari jaringan 20. Jaringan 20 di sini sudah berhasil. Oke, dari masing-masing di jaringan yang sama sudah terhubung, sudah bisa mengirim pesan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirim pesan ke berbeda jaringan, ke jaringan yang berbeda. Di sini ke sini sudah sukses, ke sini pun sudah sukses. Lalu dari sini ke sini sudah sukses, dari sini ke sini sudah oke, masih fail. Jangan khawatir karena bisa dilakukan dengan beberapa kali percobaan. Oke, sudah sukses. Lalu dari sini ke sini sudah sukses, dari sini ke sini pun sudah sukses, dari jaringan ini ke sini sudah sukses dari dulu. Lalu dari DHCP ini ke wireless sudah sukses, dari per jaringan 20 ini ke wireless. Oke, ini masih jaringan 20. Dan 20 ya. Sudah sukses ya. Sudah sukses. Lalu dari jaringan 60 ke jaringan sini itu pun sudah successful ya. Sudah successful. Dari sini ke sini sudah successful. Oke. Untuk masing-masing pesan sudah. Lalu selanjutnya adalah memastikan jaringan dengan mengirim pesan sudah, mengetes jaringan mengakses web server. Oke, di sini saya sudah mengetes. Oke, di sini saya coba dulu dari sini ke sini sudah sukses. Ini sudah. Oke, maka dari itu pertama dari jaringan 20 terlebih dahulu, itu untuk mengakses web server. Web servernya di sini IP-nya adalah 195.10.20.12. Di sini kita mengakses ya desktop ke web browser. Oke, dari web browser ini diketikkan sudah muncul, yaitu Waspatikum Jaringan Komputer, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dengan di sinilah identitas diri saya, yaitu nama Diki Hamdani, NIM-nya adalah 2203010548 kelas. Selanjutnya ke
jaringan 30. Di sini akan secara random saja, random untuk mengetes web servernya. Oke, sudah muncul juga. Lalu pada jaringan 40 ini saya akan coba mengetes. Kita paste URL-nya di sini. Ya, sudah muncul, sudah bisa diakses. Lalu pada jaringan ini desktop, lalu diakses, sudah bisa diakses. Lalu pada jaringan 60 ini saya akan secara random memilih PC-nya. Oke, ini agak lama loadingnya. Seperti ini, sudah bisa diakses juga. Pada untuk blok A sudah bisa diakses. Selanjutnya saya pindah ke blok B. Ke blok B di sini akan random kemana saja. Desktop untuk web server, untuk mencoba mengakses web servernya apakah bisa diakses atau apakah terhubung atau tidak. Di sini web server, oke, sudah bisa diakses. Lalu pada jaringan yang 80 pada jaringan ini terpaste langsung. Oke, web server bisa diakses. Selanjutnya jaringan 90 ini kita coba. Untuk web server di sini sudah oke, sudah bisa diakses. Selanjutnya jaringan 100, yang mana ini merupakan jaringan yang menggunakan DHCP server. Oke, ini adalah jaringan PGSD pun sudah bisa mengakses. Lalu yang terakhir adalah jaringan wireless ini. Kita coba apakah bisa mengakses atau tidak, mengakses web servernya. Oke, untuk wireless juga sudah bisa diakses. Dengan demikian maka semua jaringan dapat mengakses web server dan juga dengan sukses mengirimkan pesan pada masing-masing host, baik itu di dalam network yang sama ataupun ke network yang berbeda. Oke, maka dari project yang sudah dibuat ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya topologi sudah dibuat, yaitu topologi tree dengan masing-masing dengan topologi ini terdapat 10 network, dengan masing-masing network terdapat 10 host. Lalu pada masing-masing PC itu ataupun masing-masing host sudah dikonfigurasikan IP address-nya, di mana karena di sini saya merupakan NIM genap maka menggunakan IP kelas C, dan IP sudah dilakukan pengecekan dan dari semua yang digunakan termasuk ke dalam kategori IP kelas C. Selanjutnya untuk routingnya itu menggunakan routing statik, bukan RIP, di mana di sini saya juga sudah melihatkannya bagaimana saya menghubungkan dari jaringan ke jaringan yang lainnya supaya bisa terhubung. Lalu selanjutnya adalah implementasi web server
web server sudah diimplementasikan pada jaringan on-board, di mana pada jaringan 20 ini, sehingga nanti pada masing-masing host ini yang sudah terkoneksi dapat mengakses web servernya melalui web browser dengan mengetikkan IP address dari web server tersebut. Lalu selanjutnya adalah implementasi DHCP server. DHCP server juga sudah diimplementasikan. DHCP server ini digunakan supaya pada jaringan tersebut tidak harus mengeset ataupun mengkonfigurasikan IP address secara manual, melainkan secara otomatis berdasarkan dari IP dari DHCP server yang sudah dikonfigurasikan. Lalu implementasi wireless, jaringan yang terhubung secara wireless, di sini juga sudah diimplementasikan, di mana pada jaringan yang terakhir ataupun jaringan 110 ini memang terhubung dengan koneksi yang lain dengan menggunakan wireless, secara wireless. Oke. Lalu yang wireless sudah, lalu selanjutnya adalah mengetes jaringan masing-masing host juga sudah berhasil, baik itu di dalam jaringan yang sama ataupun di jaringan ataupun ke jaringan yang berbeda. Selanjutnya juga tes jaringan dengan mengakses web server. Mengakses web server ini sudah berhasil dilakukan di semua jaringan. Maka dari itu semuanya sudah dipastikan sudah memenuhi kebutuhan ataupun requirement yang telah ditentukan untuk UAS praktikum jaringan komputer kali ini. Oke, mungkin untuk pembahasan dari project UAS praktikum jaringan komputer ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan ataupun kurang jelas ataupun penyampaian yang belum sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.